Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini masih dapat bisa menyaksikan materi pembelajaran melalui PPT tentang iman kepada hari akhir, materi kelas 9 di bab yang pertama. Terlebih dahulu perkenalkan saya Bapak Asroful Huda atau yang biasa dipanggil Pak Huda, Guru Agama Islam SMP 5 Semarang. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak yang saya banggakan, terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ini kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir, yang termasuk mempelajari tentang akidah. Pesan yang kita dapat ambil yang pertama adalah udkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Untuk selanjutnya yang kita pelajari adalah kompetensi dasar, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya atau sekitar dan makhluk ciptaannya. Indikator pencapaian kompetisi yang akan kita pelajari yang pertama adalah menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menyebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir. Yang ketiga, menceritakan proses kejadian kiamat sugro dan kubro seperti terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengimani hari akhir, menjelaskan kehidupan dunia hanya sementara, serta menjelaskan fungsinya. Yang kedua, siswa dapat membaca dan mengartikan dalil nakli dan akli tentang hari akhir dan adanya pembalasan amal baik dan buruk manusia. Indikator pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, menjelaskan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Yang ketiga, menjelaskan fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan. Yang keempat, membaca dan mengartikan dalil nakli dan akli tentang hari akhir. Yang kelima, membaca dan mengartikan dalil nakli tentang adanya pembalasan amal baik dan amal buruk manusia. Baiklah, kita lanjutkan. Lingkup iman kepada hari akhir yang pertama adalah pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, dalil nakli tentang hari akhir. Yang ketiga, peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Keempat, fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan. Pengertian iman kepada hari akhir atau kita sebut dengan kiamat adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan dunia yang fana. Kiamat itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kehancuran kecil atau kematian yang terjadi dan dialami oleh manusia.
Contohnya adalah banjir, gempa bumi, meninggal dunia. Kiamat sugro, contoh yang lain adalah menuju kematian, menuju ke alam barzakh. Kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Dalil nakli tentang hari akhir. Surat Al-Hajj ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, surga dan neraka. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur menuju ke padang mahsyar setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wan bikhafis suri fa sayqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah saat dikumpulkannya seluruh manusia yang dibangkitkan tadi di sebuah padang yang sangat luas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Sahli bin Sa'idin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusyadun nasu yaumal qiyamah ala ardi bayda'a afra'a kagur sotin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Yaumul hisab, hari perhitungannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, untuk menerima balasannya dari Allah. Dalam Al-Quran difirmankan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surga. Amal baik akan mendapatkan balasan yang setimpal dan yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut dalam Quran surat Yasin ayat 55 sampai 58. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Neraka. Setelah manusia dihisab segala amalnya berupa amal buruk sekecil apapun, akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 42 sampai 44, yang artinya,
dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas dan yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Selanjutnya, fungsi beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menjadikan manusia rajin beribadah. Yang kedua, mendorong manusia selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berperilaku baik. Yang keempat, berusaha menghindari perbuatan dan perilaku yang tidak baik. Yang terakhir, selesai. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan materi di PPT tentang iman kepada hari akhir. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.